Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa nahmaduhu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah dapat berkumpul untuk mengadakan kajian tahsin bersama kelas di Kolista. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dapat berkumpul bersama beliau di yaumil akhir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Ustazah Kolisa, kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك المثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال أيضا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا الماهر مع سفرة الكرام البررة والذي يتعته وهو شاذ فله أجران. وقال أيضا من سلك طريقا لا تستطيع من سهل الله له طريقا إلى الجنة. Yang sama-sama kita hormati Umi Sinagawa selaku ketua di komunitas inspirasi muslimah ini, serta segenap jalan mengurus, kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dan juga keikhlasan di dalam membantu tugasnya, sehingga Allah memberikan balasan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat, insyaallah. Akhwati fillah, sahabat saya semuanya yang saya cintai karena Allah, bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah perkenankan kita untuk bersilaturahim dalam rangka mengasihi ilmunya Allah, dalam rangka menambah kecintaan kita kepada Allah, dalam rangka mengkaji ilmu-ilmu tentang Al-Quran khususnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendekati kepada kalamullah, insyaallah. Semoga apa yang kita niatkan pada malam hari ini, yaitu untuk mencari ilmu, untuk taklim, semoga Allah memberikan kepahaman sebagaimana pahamnya para nabi dan rasul, paham dan tidak lupa, dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga membawa maslahah di dunia hatta akhirat, insyaallah.
Baiklah, tanpa memperpanjang kalam, tadi udah dibuka belum ya, Ukti Fitria? Sudah Ustazah. Udah ya. Baik, mari kita mulai kajian kita ini ya dengan tadi kalau tadi udah dibuka dengan untuk pembukaan majelis, kita buka dengan doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan mutaqabbala wa amalan mutaqabbala. Amin. Apa kabar semuanya, teman-teman? Alhamdulillah betul. Alhamdulillah saja. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya. Oke, baik. Coba ya, saya boleh dong dituliskan di kolom chat bagaimana perasaan teman-teman semuanya pada malam hari ini. Nah, silakan ditulis satu kata aja, nggak boleh panjang-panjang. Cukup satu kata yang mewakili. Misalnya sedih, senang, suka, bahagia, dan lain sebagainya. Coba, ini pertama Ukti Fitria. Alhamdulillah sudah senang. Alhamdulillah sehat. Ya, satu kata ya. Ya, coba yang lainnya monggo. Ini alhamdulillah ada 1, 2, 3. Ya, kita bertujuh ya. Tapi semoga bertujuh tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu ya, untuk belajar. Allah Ustazah. Ya, kalau saya. Ayo, coba ini. Alhamdulillah sehat. Ayo satu kata aja. Ya, coba tulis. Kalau alhamdulillah sehat berarti dua kata. Coba tulis satu kata. Ayo Uti Fitria. Satu kata. Nah. Tulis perasaan ya, bukan nanya apa kabar, nulis perasaan. Iya, perasaannya pada malam hari ini, gitu ya. Tulis perasaannya. Ada senang, bahagia, sedih, lagi pusing, lagi jenuh, mungkin ya, galau atau apa gitu. Yang bersyukur, alhamdulillah. Susah juga ya pertanyaannya ya. Lagi biasa aja. Satu kata, lagi biasa Lagi biasa saja, berarti aja. 3 kata. Itu 3 kata, satu kata aja, mewakili perasaan kita pada bulan itu. Berarti perasaannya gimana? Satu Alhamdulillah koir itu mah udah 3 kata. Gitu ya. Oke, tanya alhamdulillah sudah ada yang beberapa waktu ya, walaupun tidak semuanya gitu ya. Oke, Fitrinya senang. Ya, kenapa senang yang Fitria? Senang sekali Ustazah bertemu sama Ustazah malam ini. Wah, Masya Allah, sebuah penghormatan bagi saya, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Ukti Fitria Uni ya kita manggilnya. Senang juga saya, Alhamdulillah untuk itu. Sebenarnya saya lagi kurang sehat ini, cuman kayaknya kalau mundur lagi waktunya hanya ini ya. Kita manfaatkan waktu. Semoga justru dengan bertemu ini bisa menyembuhkan gitu ya. Yang tadinya pusing bisa menjadi sehat, hilang penyakitnya gitu ya. Insya Allah. Iya, sudah. Ya, Alhamdulillah. Kemudian kita ambil lagi alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah ya kita juga sehat semua sehingga bisa berhadir ya bermajelis di sini. Kemudian ada nih Bunda Asya, senang. Kenapa Bunda Asya? Apakah hari ini habis dapat sesuatu yang membahagiakan? Gimana Bunda Asya? Awal bulan mungkin Ustazah. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Oke, baik, baik. Alhamdulillah. Nah, awal bulan jadi masih tebal gitu ya.
segalanya masih penuh semuanya. Ya, kalau untuk Fitria apa namanya, karena pembisnis jadi selalu tebal gitu ya. Tidak bulanan. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian ini ada Eyang Ma bersyukur ya. Kenapa Eyang Ma bersyukur? Bersyukur bisa bertemu lagi dengan Ustazah. Masya Allah, Alhamdulillah. Kondisi saya yang sehat. Alhamdulillah ya. Saya lihat juga senang banget ini ketemu dengan orang-orang, mau dibilang orang-orang lama lagi ya, bukan orang lama ya. Kita bersahabat sudah cukup lama, Alhamdulillah. Ya kan belakangan ini jarang ikuti kajian atau ngaji karena memang kurang Iya. sehat Ustazah. Iya betul, karena sekarang juga semakin banyak ya, pasien-pasien banyak sekali sekarang ya. Tapi teman-teman semuanya terima kasih atas partisipasinya. Mungkin sedikit interview saja ya. Baik ya, izin saya untuk share screen ya. Iya Ustazah. Ada saya. Yang mana? Bentar. Nah, ini loadingnya begini. Bentar nih, lagi loading. Kemarin kita sudah membahas tentang hukum merok ya. Nah, hari ini saya akan meneruskan di kitab Hidayatul Mustafid. Setelah hukum merok, ya kemarin sempat saya bukakan di Al-Jazariyah. Kita lanjut ke Hidayatul Mustafid. Setelah hukum merok itu ada kalau ada yang punya ini apa namanya, kitabnya, barangkali beli kitabnya gitu atau download kitabnya, belum ya? Kitabnya apa namanya Ustazah? Hidayatul Mustafid. Enggak. Hidayatul Mustafid fi ahkamit tajwid. Kalau lanjutnya Hidayatul Mustafid fi ahkamit tajwid. Baik. Mungkin untuk pembahasan qalqalah ya. Qalqalah ini pasti tidak asing bagi teman-teman semua ya. Ini adalah merupakan hal yang sudah lazim didengar gitu ya. Tapi insya Allah tidak ada salahnya kita untuk membuka kembali ya, kita pahami dengan lebih dalam lagi gitu ya. Oke. Jadi di sini saya ambil dari online juga nih ya. Apakah sudah terlihat? Belum Ustazah. Oh, lagi loading, muter-muter ya. Udah sekarang? Belum, Nah, ini. Hitam. Masih muter-muter saja. Oh, iya. Iya sudah. Alhamdulillah. Oke, baik. Di sini faslun fi bayani qalqalah. Pasal menerangkan tentang qalqalah. Kalau dalam bahasa
Indonesia kita biasa pola itu kita lakukan takul Kan pola. suara saya timbulan. Atau bisa juga katakan tak, ya. Ambil dulu ya. Izin untuk mute ya, biar lebih enak. Nanti kalau mau bertanya boleh buka. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل في بيان القلقلة. Kamu huruf qalqalah. Ya, di sini kecil banget nih. Tadi biasanya saya bikin di apa namanya PowerPoint ya. Jadi ini belum bikin. Maghrib tadi. Sampai rumah maghrib jadi mohon maaf ya. Yang penting kita tersampaikan insya Allah ya. Berapa huruf qalqalah? Iya khamsatun yajma'uha qauluka wad'u jadi. Yaitu ada 5 yang dikumpulkan ucapanmu wad'u jadi. Atau biasa juga ada yang mengumpulkan dalam kalimat baju di toko gitu ya. Apapun itu yang jelas hurufnya ada 5 yaitu ada qaf, ma, ba, jim, dan dal. Kalau baju di toko berarti urutannya ba, jim, dal, to, kof gitu ya. Jadi sama. Hurufnya ada 5. Selanjutnya ilakam. Ilakam kisbin dan berkosimu. Ila kisbaini sugra wa kubro. Fa'ikana sukunuha asliyan. Fahiyya sugro. Wa'ikana sukunuha aridon. Fil waqti. Fahiyya kubro. Nah, jadi di sini udah biasa seperti yang kita pahami. Hilang lagi ya. Oh, tidak. Sorry. Kalau dibagi bisa di 2. Ada sugro dan kubro. Jika sukunnya adalah asli, maka sugro. Jika sukunnya adalah baru karena wakon, maka kubro. Misal sugro. Contohnya sugro. Seperti apa? Di sini setelah sugro ada yang ma'uda. Kemudian yang ma'uda. Kemudian ya ja'aluna. Kemudian ya da'una dan latub lawunda. Wamisalul kubro. Khalaq, sirab, adab. Dimana kholak ini awalnya tidak sukunnya tidak asli. Mungkin dari kholakin atau sirotun menjadi
diberhentiin jadi sirob, ya. Adzabun jadi adzab gitu. Jadi bacanya wakof. Fahadihi tuqalqalu halatal waqfi la halatal wasri wal murub. Untuk qalqalah kubro, ya, qalqalah kubro ini berlakunya hanya ketika wakaf saja. Sehingga ketika tidak diwakafkan, ketika huruf qalqalah itu dibaca wasol, ya, maka dia tidak terkena hukum qalqalah. Jadi membuat qalqalah itu sebenarnya sukun dia. Ya, keterasuaian terjadi saat mengucapkan huruf yang sukun, sehingga menghasilkan pantulan kuat, baik karena sukun asli maupun karena berhenti. Nah, kita sekarang buka untuk lebih jelasnya ya. Kita buka surat Al-Alaq. Kita coba praktek surat Al-Alaq. Boleh dibuka surat Al-Alaq ya? Suara saya kedengaran tidak, teman-teman? Iya, Ustazah. Oke, baik. Pakai mouse, Ustazah. Ini saya lagi flu nih, nggak bisa napas. Lagi bapil, jadi pusing gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syafaqillah Ustaz. Iya, ini. Baik, jadi di sini di layar kelihatan. Coba di layar ini tidak ada tanda wakaf ya, tidak ada apa namanya, saya tadi lupa, tidak memberikan per ayat gitu ya, ayat per ayat gitu. Harusnya dikasih berikut ini sehingga ada mark ayat ya. Kita coba. Ya, sekali ya. Ternyata ada per ayat. Nah, saya cari dulu. Oke, tadi. Oke, sekarang kita akan coba berlatih mengidentifikasi ya dari kol-kolah yang ada dua tadi, yaitu kol-kolah sugro dan kol-kolah kubro. Di mana hurufnya ada 5, yaitu terkumpul dalam kalimat lotobu jadi atau baju di toko. Ya, sambil kita praktekkan bagaimana bacanya. Jadi kita mulai dari urutan yang pertama. Silakan. Kelihatan Ustazah. Ini bagus. Ayat 1 aja. Dibaca Ustazah apa Dibaca dulu, kemudian baru dibedah tajwidnya. Oh ya, nah. Silakan. Mohon bimbingannya Ustazah. Ayo. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, coba ulangi sekali lagi. Huruf kafnya jangan terlalu banyak gitu ya. Hamusnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, baik. Ada berapa kolkolah di situ? Iqra satu yang huruf qaf ya. Yang pertama bismi rabbika, dua berarti sama qalqalah sugro pada iqra. Terus pada kholaqo qalqalah kubro. Masya Allah. Tabarakallah. Sebabnya apa tuh? Sebabnya ada kop sukun di tengah kalimat dan sukun asli ya. Qalqalah sugro. Kalau qalqalah kubro terjadi di akhir kalimat atau diwakofkan. Oh, begitu. Baik, baik. Tabarakallah. Jazakallah khairan, Mufti. Kalau apa namanya? Kalau kita lihat dari apa pengertian yang tadi ada di dalam kitab Jadul Mustaqim itu, patokannya adalah sukunnya asli gitu aja. Tidak mau di tengah atau di akhir. Kalau sukunya asli, maka dia adalah qalqalah sugro. Sugro. Jadi yang membedakan itu bukan di tengah atau di akhir kalimat, tetapi sukunya asli. Oh, Kalau yang kubro itu sukunya baru. Artinya dia berlaku ketika dibaca wakof. Ketika dibaca terus, misalnya sama kolako, ketika dibaca lanjut, maka dia tidak kolkolah. Karena dibaca kolako, gitu kan ya. Jadi dibaca kolako. Sehingga dikatakan kolkolah kubro. Karena sukunya tidak asli. Sukunya itu dibaca ketika wakof saja. Ketika tidak wakof, maka dia kembali ke harokat. Gitu ya. Jadi tidak apa untuk alasan itu tidak karena di tengah, walaupun rata-rata itu dia ada di tengah gitu. Tapi ada juga yang ada di belakang. Nah, nanti kita lihat ya, dia ada di belakang juga. Tapi jazakallah khairan Ukti Nadi Wartini ya. ya, wafi barakallah saja. Jazakallah khair. Silakan. Oh iya. Nomor 2 silakan. Bunda Asya bukan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Sekali lagi. Khalaqal insana min 'alaq. Ana dengarnya apa ikhfanya on gitu ya. Coba disiapkan, kita samarkan ya dengan menahan dan bersiap ke makhraj sin. Ya, sa di bareng, kemudian nunnya kita arahkan ke sana, gitu ya. Jadi bukan in, tapi insa. Insa. Khalaqal insana min 'alaq. Oke, thayyib barakallah. Jadi di sini ada berapa kolkolahnya? Ada satu. Kubro. Kolkolah terakhir. Kubro atau sugro? Kubro. Ya, apa sebabnya? Di akhir ayat. Ya, kembali lagi ya, saya sampaikan. Jadi tidak harus di akhir ayat. Bisa aja di tengah ayat. Di tengah ayat maksudnya misalnya kita lagi wakof doruri. Ya, makanya juga berlaku. Kalau misalnya mana ya? Kalau ini surat pendek ya. Misalnya kita lagi tidak kuat gitu, baca surat yang agak panjang gitu, kemudian berhenti di tengah-tengah.
Kalau itu huruf qalqalah kemudian kita berhenti, maka berlaku qalqalah kubra juga. Sehingga di sini saya tekankan kembali untuk definisi dari qalqalah sugro dan kubro. Yang membedakan itu adalah asli dan baru atau tidak asli. Kalau misalnya sukunnya asli seperti iqra, asli dia. Kalau sukun maka itu sugro. Kalau kholaqo menjadi kholaqo, alaqin menjadi alaqo, itu kubro. Kenapa? Karena dia sukunnya tidak asli. Sukunnya karena wakof. Apa buktinya? Buktinya ketika kita baca wasol, maka huruf itu berharokat. Dibacanya harus berharokat. Gitu ya. Sehingga alasannya kalau ditanya, kenapa alaq itu merupakan qalqalah kubro? Karena sukunnya baru atau sukunnya tidak asli. Tidak asli. Ya, baik Ustazah. Jadi tidak harus berada di Di akhir akhir kalimat. kalimat. Gitu Ya. ya, pengertiannya begitu. Nanti kita Ya. akan coba lihat yang misalnya ada surat yang agak panjang di mana kita berhenti di tengah-tengah, maka itu juga berlaku qalqalah kubro. Jadi intinya di mana kita berhenti ada pada huruf qalqalah yang kemudian awalnya tidak sukun menjadi sukun, maka itu merupakan qalqalah kubro. Ya, Sama baik. halnya dengan sukun asli, mau di tengah mau di akhir, kok dia sukunnya asli. Artinya asli bagaimana? Asli itu artinya kalau dibaca wasol, ya, kalau dibaca wasol dia tidak berubah. Beda dengan kubro. Kalau kubro ketika dibaca wasol, maka kolkolahnya itu, huruf kolkolahnya itu hilang karena dia berharokat. Nah, saya mencontoh misalnya kalau kayak ini, iqra, ya, walaupun misalnya kita sambungin dengan min alakin, ya, kemudian di sini iqra gitu, disambungin gitu misalnya ya, maka qafnya tetap sukun, iqra itu tidak akan berubah. Beda dengan kholaqa atau alakin. Ketika dia dibaca asal, ketika dibaca lanjut, maka awalnya nanti kita baca kholaqa, maka menjadi kholaqa, kholaqol. Nah, sehingga bacaan kol-kolannya itu hilang. Hilang. Gitu ya. Sehingga definisinya itu yang membedakan adalah asli dan baru atau karena wako. Begitu ya. Tapi bukti Baik tidak saja. ada. Jadi pilihan penjelasannya. Jazakallah khairan ya. Walaupun Tip, kita lanjut ke yang monggo yang nomor 3. Ya, alhamdulillah. Ayat ketiga Ustazah. G. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra wa rabbukal akram. Coba diulang lagi. Iqra wa ya. Iqra Kalau ada ditekan dikit. Kalau ada sukun ditekan dikit. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Oke, barakallahu fi. Monggo yang ada berapa huruf kol-kolah di situ? Cuman satu ikro doang. Ikro. Iya. Kol-kolah apa itu? Kol-kolah apa? Kol-kolah sugro karena sukun asli. Iya, barakallahu fi. Sahih ya, mumtazah. Siap jazakallah baik. Jazakallah khairan yang Mas. Ya, Kita lanjut ke yang keempat. Nih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam. Oke, barakallahu fi. Bacaannya udah bagus ya.
Adakah qalqalahnya? Enggak ada Ustazah. Tidak ada ya. Ya. Tayyib, karena tidak ada ya huruf qalqalah. Ada nggak huruf qalqalah di situ? Hurufnya ada. Hurufnya ada, tetapi tidak Ya. sukun sehingga tidak Enggak dibaca apa-apa. qalqalah, gitu ya. Ya. Oke, tadi barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Kita lanjut. Selanjutnya, nomor 5. Iya. Bukti Tempat Fitria. tadi, ayat 5. Lanjut aja dulu Ustazah. Mungkin sibuk. Putih Iya, Fitri ayat lagi 5 aja. sibuk Ustazah. Kenapa? Lagi sibuk. Oh, lagi, monggo. Lanjut Sekarang nomor yang 6 dulu. selanjutnya boleh. Selanjutnya saya Ustazah nomor 6. Monggo, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allamal insana ma lam ya'lam. Coba sekali lagi. Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, barakallahu fiik. Ada tidak huruf qalqalahnya? Tidak ada Ustazah. Tidak ada. Adanya bacaan apa di situ? Yang adanya ikhfa. Ikhfa. Kenapa ikhfa? Itu ada nun sukun bertemu dengan sin. Oke, tayyib. Barakallah. Dibacanya ikhfa ya. Ikhfa hakiki ya, bukan ikhfa Ikhfa syar'i kan ya. hakiki Oke. yang ausat. Oke, kemudian ada lagi? Ada bacaan apa lagi di situ? Malam ya izhar syafawi. Masya Allah, tabarakallah. Iya, betul banget ya. Ada berapa huruf izhar syafawi? Izhar syafawi itu selain ba. Ada berapa ya? Mim sukun ketemu selain ba. Selain ba dan mim. Ya, Selain ba dan mim. Selain ba dan mim, berarti jumlahnya ada 20. Jumlahnya berarti 27. 27. Yang benar huruf hijaiyah ada berapa? 29. 29. Oh, 29. 29 bisa kalau sih. alif Dihitung. sama hamzah dihitung. Kalau ada lam alifnya 30. Oke. Ada nggak hukum tajwid bertemu alif? Hukum tajwid bertemu alif. Misalnya nun sukun Ada bertemu alif. Ustazah. Ada. Ada. Oh. Matsilah. Iya, matsilah tawilah. Hukum tajwid itu yang izhar ikhfa itu ya? Iya. Oh, izhar Ustazah. Nun sukun bertemu dengan alif itu dibaca jelas izhar. Oh, izhar. Jadi sebenarnya yang berharokat itu adalah hamzah. Jadi kalau alif itu Alif adalah itu tidak berharokat. Yang berharokat hamzah. Ya. Yang berharokat adalah hamzah. Sehingga huruf hijaiyah di dalam hukum tajwid ya. Karena kalau di hukum tajwid itu untuk alif itu dia hanya termasuk bagian dari huruf mat aja. Dia tidak ada hukum tersendiri. Gitu. Berarti tidak Jadi dihitung. yang ada hukum, iya, yang ada hukum misalnya dia sampai misalnya ada mat-mat yang tawilah misalnya atau mat jaiz atau mat badan wajib bertemu hamzah ya, atau misalnya kalau lagi mat jaiz itu rata-ratanya dia berbentuk alif. Tapi karena lain kalimat ya. Nah, itu sebenarnya yang berharokat itu adalah hamzah, bukan alif. Sehingga dalam hukum tajwid huruf hijaiyah yang masuk di dalam hukum tajwid itu
apa namanya, adanya 28. Oh, Jadi alif 28. tidak. Ya, kalau di Oh iya, iya. 28 dikurangi 2, maka huruf idhar syafawi jumlahnya ada 20. 26. Ya, iya. Barakallahu fiik, Ukhti Ulfa, Barakallah. jazakallah Jazakallah khairan, khairan. Ustazah. Nah, iya. Oke, monggo yang nomor 7 dilanjut. Ada tidak nomor 7? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ada tidak nomor 7? Ini ada berapa sih pesertanya? Nggak kelihatan di saya deh. Ada 8, Ustazah. Ada 8 nama saya? Bukan yang Toliba yang ada nomornya ada 8. Oh, 8. Yang Ayo, baik, gitu. Silakan yang nomor 7. Masih sibuk kah? Kalau tidak nomor 7 Yang berarti nomor tadi 8. Oke, nomor 7 yang silakan. ini. Eh, Yang mana nih? Ayo, silakan. Nomor 8 Kristiana. Ayat 6. Silakan ayat 6. Hilang ya. Oke, yang nomor 8 boleh. Silakan dibaca ayat 6. Oh, Tadinya Kristiana. nggak ada, Ustazah. Balik ke nomor 1 aja. Oh, gitu. Baik. Ukti Fitri belum baca tadi, Fitria. Silakan yang baca Ukti Fitria. Ukti Fitria? Oh, nggak ada juga. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke nomor 1. Siapa yang nomor 1 deh? Mana Ustazah? Nih, silakan. Ini. Kita lanjut langsung ke ayat 14. Monggo. 14 ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. 14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Oke, tadi barakallahu fi. Ada huruf qalqalahnya di situ? Alam ya'lam. Nggak ada Ustazah. Tidak ada. Oke, barakallah. Ada hukum apa di situ? Hukum tajwidnya? Alam mim sukun berhadapan dengan ia idhar safawi. Terus ya-nya tawasud. Lam mim sukun berhadapan dengan ba ifa safawi. An gunah musyaddadah. Anal alif lam syamsiyah. Anallah lapad jalah tafin. Ha ya ro-nya mad tabi'i dan ro-nya tebal. Oke, barakallah. Barakallahu fi. Lengkap sekali ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baiklah, kita lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2, silakan Afwan, baca ayat 19. Ustazah. Enggak, ini sinyalnya putus-putus kayaknya kurang bagus. Oh, Jadi nggih, dia monggo. aja. Ini. Nomor 3, nggih. Ya udah, ayo silakan nomor 3. Sebentar Ustazah. Oh, nggih. Sebentar, dilewat dulu Ustazah. Ini lagi ada barang. Oh, gitu ya. Oke. Sekarang nomor 4, silakan. Baik. Ayat berapa? 15. Ya, Ukhti dia, monggo. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
Ya, Ustazah? Al-Islam bin Nas. Ya. Oke, ada huruf bacaan apa di situ? Adakah kol-kolah di situ? Enggak ada. Tidak ada. Adanya bacaan apa? Kalla la illam ya ra. Idgham bila gunnah. La illam lam ya izhar safawi yanta kalau yang itu tuh ada pengecualian tuh. Nah, Yang mana? iya tuh. Ayat berapa Ustaz? 14 ya? Iya, 15. Sebentar ya. Tadi udah dibaca Bunda Rifda nanti ya. Yang mana nanti habis Umi Rifda dulu ya. Iya, siap. Ada hukum bacaan apa Umi Rifda? Yanta itu masuk apa tuh? Zak? Ada pengecualian biasanya kan non mati ketemu ta itu kan ikfa hakiki gitu. Ikhfa hakiki. Yang tadi. Tadi lamnya ilam. Lam Ada ya ilam. izhar safawi. Ilam. Kalala ilam. Ilam idgham bila gunnah. Baik, barakallah. Ya. Mas fa'am bi apa? Iklab. Iya, baik, barakallah. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Yang mah Yang mana? Bukan yang mana? Ayat berapa Ustazah? Ayat 19. 19. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la yuti'hu as kalla la yuti'hu wasjud wa qatarib. Boleh diulang lagi? Kalla la yuti'hu wasjud wa qatarib. Oke, ada bacaan apa di situ? Lanya matobi'i tuti kala tuti hu hu nggak ada ya. Wasjude ini kolkolah wako tarib kolkolah juga tarib juga kolkolah. Jadi ada 3 kolkolahnya. Ada kolkolah apa itu di situ? Wasjude itu kolkolah sugro karena sukun asli. Wako juga sukun asli. Taribe itu kolkolah kubro karena diwakofkan. Oke, baik. Nggak tarib ya. Tadi itu karena diwakafkan, aslinya emang tulisannya apa mbaknya? Harokat di dalam ba huruf apa? Itu nggak ada harokatnya di sini Ustazah. Wako tari Nggak ada harokatnya. Kalau di itu nggak ada tanda juga. Nah, nggak itu ada. sukun ya. Oh iya. Oh iya. Aslinya itu sukun. Iya. Nah, Berarti kubro tetap kubro ya. Tetap kubro. Sukunnya sukun asli. Maka bacaan sugro apa Jadi sugro? kalau sukun asli sugro. Iya, berarti waktu taribe itu sukun asli apa bukan? Taribe asli. Berarti sugro ya Ustazah. Tapi kan di akhir. Jadi gimana? Itu tadi. Ya, jadi tadi saya menegaskan dari awal, ya. Tadi saya sampaikan
maka tidak melulu yang namanya qalqalah sugro itu adanya di tengah. Oh, ya ya. Kayak Paham. wasjude. Ya, jude itu ada di belakang. Iya, Jude di belakang. Kemudian taribe ada di belakang juga. iya. Ya, sehingga patokannya di situ kita kembali ke apa definisi ya, definisi pertama ya untuk qalqalah kubro itu sukunnya itu adalah sukun baru. Kalau Iya, qalqalah sugro sukunnya sukun asli. iya. Sehingga di sini waqt taribe walaupun dia di akhir kalimat, Iya, iya. maka dia tetap bacaan qalqalah sugro. Bro. Gitu, Ya, ya. siap, jazakin. Ya, jadi ini teman-teman, saya Paham. ingin mengajak teman-teman semuanya nih melihat dengan jelas ya bahwa tidak selalu dalam artian itu kalau dia di belakang pasti dia kubro, nggak bisa begitu juga. Dan kemudian harus di akhir ayat misalnya, enggak juga, gitu ya. Iya. Jadi misalnya kita ambil apa ya surat apa yang banyak kafnya surat apa ya? Yang banyak huruf qalqalahnya. Qul a'udzu birabbil Atorik, falaq. Ustazah. Atorik. At-tariq was-samai wat-tariq. Itu mah Atau pendek-pendek. oh yang Itu panjang ya. pendek-pendek. Yang Yang itu lumayan yang sesuai panjang bab. misalnya. Ya, kita coba Al-Baqarah Al-Insyiqaq. ya. Saja kalau Al-Ikhlas di situ ada sukun asli yang ayat 3-nya. Itu juga berarti Ayat 3. termasuk qalqalah sugro ya. Lam Iya. yalid wa lam Pokoknya kalau yulad. asli, iya betul. Nih, saya coba buka ya. Jadi kalau asli, jadi patokannya itu kan asli dia. Kita lihat ini Al-Ikhlas. 1 sampai 4 kita bukan ya. Oke. Nah, ini ini pulau ada ya ini ya. Jadi Ayat. ayat 3. Oke, saya gedein dulu. Tiga. Nah, ini kita lihat yang ayat 3. Lam yalid ini jelas. Dia juga ini di akhir. Tidak harus di tengah gitu kan. Yalid itu lam yalid artinya tidak Sukun asli. melahirkan. Walam yulad dan tidak pula dilahirkan ya. Ya, di sini ini sukunnya asli. Yulad asli. Buktinya apa? Kalau misalnya kita baca ayatnya disebutin misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, lam yalid wa lam yulad. Ini walaupun mau diwasoli, mau dibaca sendiri dalam ayat, mau dibaca sampai ayat itu harokatnya tidak berubah. Beda dengan somadu atau ahadun. Ketika dia dibaca sukun qul huwallahu ahad, maka dia dari ahadun menjadi ahad, maka dinamakan qalqalah. Qalqalahnya qalqalah apa? Qalqalah kubro. Sugro. Nah, ketika disambung misalnya Allahus somadu lam yalid, ya yang dal yang tadinya saat dibaca berhenti menjadi apa namanya qalqalah yang tadi qalqalah Kubro. kubro ya. Nah, maka dia hilang karena dibaca somadu, maka tidak ada hukum qalqalahnya lagi, nggak ada gitu ya. Ahadun juga sama, misalnya kalau kita berhenti qul huwallahu ahad, itu otomatis kalau kemudian kalau mau nyambungin qul huwallahu ahadunillahu somad misalnya ya, ahadunillah berarti tidak pakai tidak tetap ahad gitu. Beda dengan lam yalid dalam yulat, mau dilanjutin
mau berhenti tetap aja dia harokatnya adalah sukun. Gitu. Ya. Oke, Tayyip. Sekarang kita akan coba praktek yang surat panjang yang tadi saya akan sampaikan, yang namanya qalqalah kubro itu tidak melulu di akhir kalimat. Sebagaimana qalqalah sughra itu tidak selalu harus ada di awal atau ada di akhir gitu, tidak. Ya. Coba sekarang kita coba surat. Afan Ustazah, Iya, silakan. ini saya agak bingung mau tanya sebentar Ustazah, boleh ya? Karena kan kita sebelumnya itu belajar itu yang dipahamkan tuh kubro itu yang di akhir ayat, sugro itu yang di tengah gitu kan Ustazah. Setelah dapat yang pemahaman baru sukun asli dan sukun baru ini jadi agak masih menata-nata ulang gitu Ustazah. Yang untuk Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, itu qalqalahnya jadinya qalqalah kalau alasannya dengan alasan itu muncul sukun baru, berarti itu qalqalah kubro, Ustazah. Iya. Jadi intinya kalau misalnya kalau dibaca saat dibaca wasal dia berubah, harokatnya berubah, maka dia otomatis itu namanya harokatnya baru. Tapi kalau misalnya dia tidak berubah, kayak lam yalid wa lam yulad itu, mau dibaca berhenti, mau dibaca lanjut, tetap aja dia bacaan baca qalqalah gitu, tidak berubah. Hanya kalau lanjut menjadi lam yalid wa lam yulad wa lam misalnya gitu ya, berganti dengan harokat dua. Ya itu juga baru dinamakan qalqalah bro. Tapi kalau misalnya tidak ya dia berhenti biasa aja dalam artian per ayat, maka dia menjadinya itu qalqalah kubro karena dibacanya berhenti. Berarti untuk yang ayat ketiga itu lam yalid wa lam yulad, dua-duanya itu qalqalah sugro. Iya, betul. Oh, iya ya, Ustazah. Baik, Ustazah. Syukran, Ustazah. Oke, ada lagi? Oke, jadi sekarang kita akan coba yang surat panjang ya. Misalnya ini dia Al-Kabut ini yang sudah ada. Al-Furqan, Al-Hajj, Al-Ankabut. Kita ambil 5 ayat. Udah. Mana nih? Belum. Al-Ankabut ayat 1 sampai 10. Oh, panjang ya. Tapi ini termasuknya juga nggak terlalu panjang. Ya, kita lihat misalnya. Sebenarnya ini bukan pemahaman baru menurut saya ya. Cuma kadang-kadang kita kurang teliti tahunya seperti itu gitu. Ya. Jadi bukan baru karena kalau definisi pasti udah ngelotok lah ya, udah di luar kepala sampai bertaburan. Ya artinya udah apal gitu ya, apalagi ini surat pendek gitu ya. Sebentar. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Ini surat Al-Ankabut. Mana ya yang ada kolkolnya? Tidak ada. Cepet banget ini. Bentar. Mana ya? Misalnya nih. Cuman ini kurang pas nih kalau misalnya berhenti. No. Misalnya ini ayat 10 nih. Ya gak apa-apa ya. Kita lihat ayat 10.
Nah, ayat 10 di sini, misalnya kita nggak kuat nih. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ya, amanna billahi fa idza uziya. Jadi, misalnya kita berhenti di sini. Ada isnatan nasi ka'adab. Misalnya gitu. Nah ini, ya, misalnya keadaan gitu, walaupun dia katakanlah berada di tengah-tengah kalimat, ya, di tengah-tengah ayat, bukan di tengah kalimat, maka ketika kita wakaf dulu, wakaf karena tidak kuat, gitu ya, maka dia kol-kolahnya menjadi huruf mendapat hukum kol-kolah Kol-kolah dibaca kubro. kol-kolah, Itu bro. kol-kolah kubro. Gitu. Kenapa? Karena sukunnya tidak Asli. ya. Sehingga di sini memahamkan kepada kita bahwa kol-kolah kubro itu tidak melulu dia di akhir ayat. Ya, jangan sampai kita mengatakan kenapa itu dibaca kol-kolah kubro? Karena kol-kolahnya ada di akhir ayat, dibaca berhenti. Misalnya gitu. Nah, padahal tidak selalu di akhir ayat. Ya, kemudian selanjutnya untuk yang kol-kolah sugro juga sama. Tidak selalu berada di tengah kalimat. Dia bisa aja ada di akhir. Bisa aja di akhir kayak wasjud qarib. Itu dia di akhir. Tapi kenapa saya yakin itu adalah sukun? Karena melihat dari bentuk kalimatnya, itu adalah kalimat atau kata perintah dari Allah. Gitu. Ya, jadi patokan dari kol-kolah itu adalah dan maksudnya baru adalah yang bukan asli, yang sukun karena dibaca wakaf. Jika tidak dibaca wakaf, mereka tidak dibaca, misalnya tidak dibaca wakaf, tapi dia asli, maka dia sugro. Dibaca wakaf, tapi berarti dia tidak asli, atau misalnya dibaca wakaf, tapi memang asli sukunnya, tetap aja itu dinamakan kol-kolahnya adalah kol-kolah Sugro. Jadi inti bahasannya adalah di mana dia sukun asli maka dinamakan sugro, dan di mana dia sukun tidak asli atau sukun baru maka dinamakan Kubro. Ini berlaku di mana saja, gitu ya. Wakaf tadi wakaf ikhtiari kayak tadi itu ya, misalnya, atau wakaf doruri gitu karena terpaksa itu, maka itu mengenai hukum semuanya. Sama dengan kayak mat arif li sukun. Mat arif li sukun itu ketika dia berhenti ya, bertemu dengan huruf hidup dibaca wakaf gitu ya. Maka misalnya kayak solihin jadi solihin menjadi li sukun. Tetapi ketika diwasolkan fisolihina wa minan nasi, nah, maka di situ panjangnya hanya 2 harokat saja. Kenapa? Karena bukan bacaan mat arif sukun, tetapi menjadi bacaan mat tobi'i. Solihin dibaca solihina, kemudian lanjut ke wa minan nasi. Begitu. Saya sampai sini bisa dimengerti teman-teman? Paham Ustazah, alhamdulillah. Allah Ustazah. Ya, salah kayak misalnya di sini nih. Misalnya, wa man jahada fa innama yujahid. Misalnya begitu. Maka kol-kolah sugro atau kubro di situ? Bacaannya? Jadi kubro karena di Kubro. Ya, jadi kubro karena di wakaf gitu ya. Terus kemudian misalnya kita baca diulang. Jahada fa innama yujahidu li nafsih. Apakah masih bacaan kol-kolah? Tadi Ya kubro Ustazah karena berharokat. karena
dibaca wa so begitu ya. Tapi teman-teman begitu apa namanya? Ada yang mau tanyakan? Sampai sini? Maaf Ustazah, Ya, walaupun boleh. sugro ataupun kubro tapi tetap bacanya sama ya Ustazah. Gimana? Cara Kubro baca atau sugro? sugro apa Dibaca kubro tetap cara bacanya sama ya Ustazah. sama. Beda kalau kubro berarti besar. Maka dia apa ya? Kalau dibilang cara membaca ya sama ya. Misalnya ba itu dia makharijul hurufnya ada di syafatan, makanya di syafatan. Dan orang terkadang apa namanya berhenti itu tuh kayak ada apa ya, ada sistemnya gitu ya. Misalnya watabe itu dibacanya misalnya kalau wataba ya, misalnya wataba biasa lah, misalnya kayak tadi ada misalnya itu orang baca ada yang bisa ada nah, itu nggak betul itu ya, kurang tepat. Jadi kalau misalnya dia yang namanya kol-kolah mantul, ya udah mantul aja, tidak perlu ditahan. Beda dengan kalau misalnya dia ada di wakaf tabi'id, sama kayak tabat segitu ya, hasilnya watabba kemudian berhenti, maka dia menjadi watabbe hakwa, jadi bil hakwa. Itu istilahnya apa ya, tabih wakafnya. Maka memang cara kol-kolahnya itu berhenti dulu baru kemudian dipantulkan. Tapi kalau asli misalnya kayak tadi lam yalid wa lam yulad. Nah, ini apa namanya? Dia sukunnya adalah sukun asli ya. Maka dia tetap saja tidak berubah. Gitu. Iya, tetap sugro gitu. Dan cara membacanya, dalnya jangan yulad, tidak begitu, tidak. Tapi langsung dipantulkan yulad, ada, ide, ude, ada, ide, ube, ambe, ibe, ube. Jadi mantul benar-benar, misalnya bisa di apa namanya ya, diibaratkan itu seperti bola. Bola ketika kita lempar ke tembok misalnya, dia akan kembali langsung mantul, tidak berhenti dulu gitu. Ya, jadi jangan sampai karena tartil bacanya begini. Lam yalid walam itu enggak dibenarkan gitu. Ya, lam yalid walam yulad. Ya, itu cara pelafalannya. Jadi tetap mengikuti makharijul hurufnya. Maka ba itu tidak boleh ditekan gitu. Kecuali yang kalau misalnya ba-nya itu ada tasydidnya ya. Nah, maka dia dibacanya abe gitu, nggak boleh abe, nggak bisa begitu. Ya. Atau misalnya to juga sama. Langsung atlo gitu, tidak boleh atlo. Nggak bisa. Atau aku langsung aku keluar bit wah tidak bit wah tidak dibenarkan juga. Jadi yang namanya mantul ya dipantul aja. Kalau ya ada nade gitu ya, atau abe ibe ube aku ibu ube gitu. Jadi langsung mantul gitu ya. Iya, sudah. Iya. Sampai sini dia ditanyakan kembali. Cukup? Cukup saja. Ustazah, satu lagi Ustazah. Boleh, silakan. Ini Ustazah, untuk kolkolahnya huruf qaf itu ada yang pakai ko, ada yang ke. Itu bagaimana? Ada misalnya ya ko tulu, ada yang ya ke tulu. Itu bagaimana? Kita kembalinya kemana? Kembalinya kepada makharijul huruf dari huruf lo.
Oh, Bahkan huruf kof sendiri itu tidak boleh kita misalnya gini, akle, ikle. Jadi hanya mantul di apa namanya, apa ya bahasanya, hanya kayak apa ya istilahnya. Artinya harus sesuai, dia punya istilah, maka punya sifat istilah, sifatnya juga harus ditampakkan gitu. oh, Akle, tetap gitu. Jadi li, oh, tetap oh, begitu. Artinya tidak akle itu kurang tepat. Kalau akle kurang tepat. Betul? Yang oh, betul adalah akle, ikle, ukle. ako, Ya, iko. waktu taribe, bukan waktu taribe. Tidak, tapi waktu taribe. Gitu. Oh, yang benar berarti Ya, yang jadi memunculkan sifat istilahnya harus tetap muncul gitu ya Ustazah. iya, Wakotaribe. betul banget. Oh, Iya. ada yang bilang ko, ada yang bilang ke. Ini yang kalau kalau ke wa ke tarif itu enggak tebal. Kosnya kurang tepat dia. gitu. Kalau waktu itu kurang tepat dia. Karena itu lidahnya itu istilahnya dia nggak ada. Kalau waktu itu dia lidahnya turun. Karena kalau istilah kan lidahnya harus ke atas dia. Kalau lidahnya turun namanya lawannya istilah itu istifal. Saat dia aklo itu lidahnya di bawah dia. Sehingga kurang tepat. Jadi kembali bagaimana cara melafalkannya ketika apa namanya huruf qalqalah itu sukun. Ya kita kembali kepada makhrajnya, pada aslinya. Kayak da misalnya. Da itu kan dia di ujung lidah menempel pada gigi seri bagian atas. Maka tidak boleh dibaca ada. Kurang tepat itu. Bukan ada, tapi ada. Ada. Paling mudah kita apa namanya? Paling mudah kita membandingkan ketika apakah itu tepat atau tidak untuk huruf dal ya. Itu dal itu sama persis tempatnya dengan ta. Maka ucapkan dulu ta, baru da, sama gitu. Ketika qalqalah, maka tetap aja, tetap apa? Ujung lidahnya harus nempel ke punggung ujung lidah, nempel ke dua gigi seri. Jadi bunyinya ada, bukan ada, bukan dadidu. Oh iya ya. Bukan dudidam, tapi dudidam. Ada. Tuh, ada, bukan ada. Ada. Jadi sehingga saya dulu tuh kalau lagi awal-awal gitu ya kita ngaji gitu harus melihat bibirnya. Kalau nggak ngelihat bibirnya nanti nggak tahu apakah sudah tepat atau tidak gitu. Ternyata sebenarnya tidak. Kalau kita walaupun tidak melihat bibirnya ya, kalau memang itu makhrajnya keluar dari tempatnya yang pas, maka pasti akan benar-benar. Tapi kalau tidak keluar pas itu walaupun ibaratnya apa ya akan kelihatan gitu walaupun kita nggak lihat orangnya gitu saat dia melafalkannya tidak tepat pada tepat keluarnya huruf maka terdengarnya pasti berbeda. Yang sering banget itu kan yaitu ada gitu wala kode dengan wala kode beda gitu ya. Jadi kita sebenarnya ya belajar makharijul huruf itu penting banget. Memang disitulah keluarnya huruf. Dan teman-temannya, saya mengatakan teman ya, dari misalnya kayak ta, mo, da, itu satu rumpun. Lah itu sebenarnya menurut saya pribadi, itu kita bisa menyamakan. Misalnya begini, kayak tadi da, bagaimana kita tahu da-nya tepat? Maka kita coba bilang ta, da, makanya itu ada, ide, udah. Kemudian misalnya ja, kita ada ja itu sering banget kadang-kadang kurang tempatnya karena dibilangnya ja, gitu ya. Ini kayak ada saknya gitu. Nah, maka itu kan kurang tepat. Bagaimana ja itu temannya adalah sa, ya, saja ya. Ada tiga dia. Iya, tapi itu dong iya, iya. Iya tentu lebih mudah dibanding ja. Mungkin sa masih tetap lebih mudah dibanding ja.
Nah, itu makhrajul hurufnya itu sama, maka kita bisa bandingin. Coba kita ucapkan sha 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 ja 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 gitu. Jadi lidah bagian atasnya itu naik ke atas dia, sama kayak kita bilang iya iya Iya. gitu Iya, ya. lidah bagian Jadi tengah. bisa dibanding juga sama dengan bisa za zo sama sa. Sa. Nah, sa itu juga sama. Berarti kalau kita susah nih bilang sa bagaimana sih? Kita lebih mudah membilang za. Makanya udah coba za sa gitu sama gitu ya. Dan za itu digesek, tidak boleh za zi zu sama begitu itu juga agak kurang tepat, atau sampai zo zi zu gitu misalnya yang zo tidak juga. Jadi dia ujung lidah juga ya nempel kedua gigi seri, cuman dia di apa namanya tidak boleh digesek gitu ya, dan tidak boleh berhenti. Kalau sampai za gitu kan berarti kayak berhenti gitu ya. Ya langsung aja za zi zu baz zo zi zu baz gitu ya. Nah, demikian. Jadi, ada yang mau disampaikan lagi? Mau sharing lagi? Enggak? Oh, saya itu ada yang baru gabung. Kalau mau baca, Oh, di chat ya. Kenapa? baru gabung. Kalau mau baca beliaunya sudah. Mohon maaf, baru bisa gabung. Oh iya, monggo. Ustazah ya, Ukti ya. Gimana? Mau membaca? Gimana Ustazah? Mau baca atau tidak? Tidak juga nggak apa-apa. Ya, Kalau mau baca dari juga mana? boleh. Dari awal ini dari awal. Oh, tidak. Kita baca eh baca tadi aja ya, Al-Ankabut ya. Oke, coba baca Al-Ankabut ayat 3. Monggo. Dari walakod dari am hasibaladzi. Boleh mana aja. Monggo. Satu ayat saja. Oh iya, ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu apa fala ya'lamanna Allah fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu li sadaq fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Shadaqallahul azim. Baik. Apakah ada bacaan kol-kolah di situ? Walaqad. Iya, Kol-kolah apa? sugro. Kol-kolah sugro. Ada lagi? Sugro. Iya. Iya, ada lagi tidak? Qablihim. Fala ya'laman alladziina sadaqu wal ya'lam. Insya Allah sudah. Udah, oke. Tayyib ya. Tidak ada apa namanya? Kol-kolah.
Lagi ya. Tadi Ya. walaqad itu juga danya jangan terlalu ditekan banget sampai walaqad. Biasa aja walaqad. Nah, karena mantul dia. Baik teman-teman, tanpa terasa sudah 1 jam lewat kebersamaan kita. Monggo, ada yang mau bertanya lagi tidak? Sebelum kita tutup. Ininya yang nggak ada, ini suratnya nggak ada. Ada yang mau bertanya? Cukup? Suratnya nggak ada. Oke, karena tidak ada, baik teman-teman semuanya, terima kasih atas kebersamaannya di ujung di ujung kesempatan ini. Ana mohon maaf apabila ada yang salah, datangnya dari saya pribadi, apabila ada yang benar, datangnya dari Allah. Mari kita lakukan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita di bulan Ramadan nanti ya. Dan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Ya, rasanya sudah beda ya. Ini udah mendekati Ramadan. Ini kajiannya gimana? Tawakufan apa tidak? Dikim tawakufan atau tidak? Ukti Fitria? Lagi sibuk juga ini. Kayaknya lanjut. Tapi waktunya kalau yang malam diganti ke siang atau pagi. Oh, alhamdulillah. Jadi gak berhenti ya. Karena yang Iya. offline tawakufan, online tawakufan. Iya. Memang satu sisi biar fokus gitu ya. Cuma sisi lain kadang-kadang kalau tidak ada kegiatan yang terplanning akhirnya lepas begitu saja gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi teman-teman semuanya, mari kita tutup dengan doa senandung Al-Quran bersama-sama. Nanti kita lanjutkan dengan doa kafaratul majelis ya, dengan diawali seperti tadi. Mari kita baca doa senandung Al-Quran. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Warhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa warahmah. Allahumma jannibna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Azim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik teman-teman semuanya, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kebersamaan kita ini mendapatkan ridho dan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga membawa kita menjadi ahli Quran insyaallah ya. Sampai kita meninggal dunia, semoga kita senantiasa bersama dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat di dunia dan di akhirat. Ya, tidak hanya di dunia ada 2, di alam barzah dan juga di alam dunia yang sebenarnya. Itu Al-Quran bisa menjadi syafaat kita, bisa menjadi teman kita. Semoga kita bisa selalu bersamai sehingga kita termasuk yang namanya Ahlul Quran. Insya Allah. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf.
Al-Fikri, hadanallah wa iyyakum ajmain. Jazakallah Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakallah. wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustazah. Ya, Istirahat Ustazah. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. teman-teman. Mohon maaf. Oke. Assalamualaikum. Tuh, ya. Jelas nih. Waalaikumsalam.